pertama ada broom atau sapu. Cara penggunaannya menggunakan di lantai yang kering seperti kamar atau koridor. Dan cara penyimpanannya setelah digunakan dibersihkan dan digantung agar tidak bengkok. Yang kedua ada mop atau alat pel, biasanya digunakan di lantai yang basah. Cara penggunaannya digunakan dengan air dan juga chemical. Dan cara perawatannya dengan cara setelah digunakan dicuci, dan setelah dicuci dijemur atau ditaruh di tempat yang tidak mendas. Yang ketiga ada dustpan. Dustpan itu adalah tempat untuk mengangkut sampah atau menaruh sampah setelah disapu atau broom. Biasanya cara penggunaannya itu biasanya dipasangkan bersama-sama dengan broom. Dan cara perawatannya itu dengan cara setelah digunakan dibersihkan. Yang keempat ada toilet brush atau sikat toilet, itu fungsinya untuk menyikat toilet. Dan cara penggunaannya itu digunakan bersama-sama dengan chemical toilet cleaner. Dan cara untuk merawatnya itu dengan cara dibilas, dikeringkan, dan setelah itu disimpan di holder. Yang kelima ada duster. Fungsinya mengangkat debu dari permukaan meja atau kaca. Penggunaannya itu digunakan kering atau sedikit lembab. Perawatan dicuci rutin, dipisahkan berdasarkan area. Yang keenam ada sponge. Biasanya digunakan untuk membersihkan noda. Dan cara penggunaannya itu digunakan di permukaan-permukaan, contohnya di toilet atau permukaan-permukaan lainnya. Dan cara untuk memeliharanya itu dengan cara dicuci setelah digunakan atau diganti jika sudah rusak. Yang pertama itu ada vacuum cleaner. Fungsinya itu untuk menyedot debu. Dan cara penggunaannya itu untuk menyedot debu seperti di sofa, di lantai, di tempat tidur. Dan cara untuk memeliharanya itu dengan cara kosongkan dust bag dan setelah itu bersihkan filternya, filter bagnya. Yang kedua ada floor polisher. Fungsinya untuk mencelupkan lantai. Cara penggunaannya itu dengan menggunakan pad dan juga chemical polish. Dan cara untuk merawatnya itu dengan cara membersihkan padnya dan juga tidak mengecek mesin. Yang ketiga ada wet and dry vacuum. Fungsinya untuk menyedot kotoran yang kering atau basah. Dan cara penggunaannya itu dengan cara digunakan di tempat-tempat seperti yang basah dan kering seperti toilet dan lobby. Dan cara untuk merawatnya adalah membersihkan dan mengosongkan tangkinya. Yang keempat ada carpet extraction. Fungsinya untuk deep cleaning carpet. Dan cara penggunaannya itu dengan cara semprotkan air dan juga chemical, setelah itu disedot kembali. Dan cara untuk tetap memeliharanya dengan cara membersihkan tangkinya dan setelah itu mengosongkan tangkinya dan setelah itu bersihkan nozzle-nya.